Halo teman-teman, tahukah kamu bahwa di Islandia, musim panas bisa membawa sinar matahari selama 24 jam, sementara di musim dingin, matahari tidak muncul sama sekali? Ini adalah negara ajaib di mana gunung berapi, gletser, dan keajaiban alam lainnya hidup berdampingan. Di sini, Anda mungkin bertemu presiden yang bersantai di sumber air panas umum. Menariknya, orang-orang Islandia juga sangat berani dalam hal cinta. Mereka bahkan memiliki aplikasi untuk memeriksa ikatan keluarga, agar tidak berkencan dengan kerabat. Ini baru permulaan. Jika Anda ingin menemukan lebih banyak fakta menakjubkan, bergabunglah dengan kami dalam eksplorasi 15 fakta menarik tentang Islandia dalam video dokumenter perjalanan hari ini. Nomor 15. Tanah beku tempat matahari bersinar 24 jam sehari. Islandia juga dikenal sebagai tanah es dan api, terletak di Samudra Atlantik Utara dekat lingkaran Arktik, terpisah dari bagian Eropa lainnya. Seperti penyendiri yang unik yang lebih suka bermain solo. Islandia meliputi area seluas sekitar 103.000 km persegi, sedikit lebih besar dari negara bagian Hawaii di Amerika Serikat. Cukup luas untuk menampung keajaiban alam yang menakjubkan, seperti gunung berapi yang meletus, gletser besar, dan bahkan pantai berpasir hitam. Iklim Islandia benar-benar unik. Musim panas di Islandia terasa seperti AC gratis dari alam, sementara musim dingin masih sangat dingin berkat arus teluk yang hangat di dekatnya. Musim dingin di Islandia tidak ekstrim seperti banyak tempat di garis lintang yang sama. Dengan populasi hanya sekitar 400.000, lebih sedikit dari kota besar di Amerika Serikat, Islandia adalah salah satu negara dengan populasi paling jarang di dunia. Secara etnis, Islandia hampir menjadi negara monoetnis, dengan sebagian besar penduduknya adalah orang Islandia Nordik keturunan Viking yang tampan. Bahasa utama di negara ini adalah Islandia, salah satu bahasa tertua dan paling sedikit berubah di dunia, serta salah satu yang paling sulit dipelajari. Untungnya, sebagian besar orang Islandia fasih berbahasa Inggris, sehingga memudahkan pengunjung untuk berkeliling. Nomor 14. Pantai terindah di dunia tanpa sinar matahari, hanya di Islandia. Reynisfjara adalah pantai pasir hitam legendaris di Islandia Selatan yang sering dijuluki sebagai pantai terindah di bumi yang tidak memiliki sinar matahari. Lupakan langit biru dan matahari keemasan. Tempat ini memikat wisatawan dengan pemandangan dunia lain yang surrealis, seolah-olah langsung dari planet lain. Reynisfjara terletak sekitar 110 mil selatan Reykjavik, berjarak 2,5 jam berkendara melalui ladang lava dan pegunungan bersalju. Pantai ini memiliki pilar basalt besar yang menjulang seperti tembok benteng, serta ombak kuat yang dapat mencapai hingga 12 meter, memberikan pemandangan seperti film Hollywood. Dan inilah sesuatu yang menarik. Di Islandia, ruang pribadi dan kebebasan memilih sangat dihormati. Ada pantai di mana penduduk setempat bebas membenamkan diri di alam dan menikmati aktivitas luar ruangan dengan cara mereka sendiri, selama tidak mengganggu orang lain. Ini sepenuhnya legal di Islandia, seperti di Denmark dan Swedia. Nomor 13. Tanah Dewi Nordik. Saat berjalan di jalan-jalan Reykjavik, Anda mungkin melihat wanita Islandia yang tampak seolah-olah baru saja keluar dari dongeng. Kulit porselen, mata biru dingin, dan aura yang membuat Anda bertanya-tanya apakah Anda baru saja melihat Dewi Nordik yang nyata. Namun, bukan hanya kecantikan mereka yang membuat wanita Islandia menonjol. Itu adalah rasa kemandirian yang tidak salah lagi. Mereka tahu harga diri mereka dan menjalani hidup dengan cara mereka sendiri. Di sini, wanita memiliki bisnis sendiri, menulis buku, mendaki gunung, mengemudikan taksi, membesarkan anak-anak sendiri, dan tetap tenang seolah itu bukan masalah besar. Wanita Islandia memiliki pandangan progresif tentang cinta dan pernikahan, terutama di aplikasi kencan seperti Tinder yang cukup populer di pulau ini. Namun, dengan populasi hanya 400.000, yang lebih kecil dari New Orleans, peluang untuk tidak sengaja berkencan dengan kerabat cukup tinggi. Untuk menghindari hal ini, orang Islandia menggunakan aplikasi unik yang disebut Íslendingabók, yang membantu mereka memeriksa apakah seseorang memiliki hubungan keluarga. Cukup liar bukan? Begitu pula, wanita Islandia suka menikahi orang asing. Bagi mereka, kebangsaan tidaklah penting. Yang terpenting adalah Anda menghormati mereka dan serius tentang cinta dan komitmen. Wanita Islandia dikenal sangat setia. Ingin tahu cara terhubung atau berteman dengan wanita Islandia di media sosial atau aplikasi kencan? Jika ya,
Tulis komentar Anda di bawah dan kami akan berbagi beberapa tips menyenangkan hanya untuk Anda. Nomor 12. Budaya bak mandi air panas Islandia. Di Islandia, bak mandi air panas lebih dari sekadar tempat untuk bersantai. Mereka adalah bagian penting dari budaya sosial negara itu. Dari dini hari hingga larut malam, Anda akan menemukan orang Islandia berendam di pemandian air panas umum, tidak hanya untuk melepas lelah, tetapi juga untuk bertemu dan terhubung dengan orang lain. Pemandian air panas ini sering dibagi menjadi kolam-kolam kecil atau area komunal besar, dengan suhu ideal berkisar antara 37 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Sangat cocok untuk bersantai dan mengobrol. Di Islandia, tidak ada batasan sosial di pemandian umum. Anda dapat memulai percakapan dengan siapapun, bahkan Presiden Islandia, tanpa merasakan hierarki sosial apapun. Penduduk setempat percaya bahwa bak air panas tidak hanya untuk membersihkan tubuh, tetapi juga untuk membersihkan jiwa. Percakapan ramah di perairan hangat membantu menjaga ikatan sosial yang kuat dalam masyarakat kecil namun erat ini. Berkat budaya unik ini, sumber air panas di Islandia bukan hanya tempat untuk bersantai, tetapi juga bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Jika Anda mengunjungi Islandia, jangan lewatkan kesempatan untuk berendam di sumber air panas dan mengobrol dengan penduduk setempat. Anda pasti akan pulang dengan beberapa cerita menarik untuk dibagikan. Nomor 11. Budaya melarikan diri dari dunia. Di tengah padang salju Islandia yang luas dan gunung berapi yang megah, ada sesuatu yang menarik yang tidak banyak orang tahu. Banyak orang memilih untuk membangun kabin kayu di daerah terpencil, jauh dari kehidupan modern. Gaya hidup damai ini menarik perhatian baik penduduk setempat maupun pengunjung. Dan ini bukan hanya pilihan hidup. Ini adalah bagian dari budaya hidup lambat yang sangat dihargai oleh penduduk Islandia. Tradisi ini tidak hanya dilestarikan, tetapi juga dirayakan melalui praktik membangun kabin kayu di lanskap terpencil. Rumah-rumah kecil ini terletak tenang di alam, melambangkan keharmonisan dengan tanah dan cara hidup sederhana. Pada kenyataannya, banyak kabin yang sangat terpencil sehingga hanya dapat dicapai dengan mendaki atau menggunakan kendaraan off-road. Yang luar biasa adalah, kehidupan di kabin-kabin ini bukan hanya eksperimen sementara. Banyak orang Islandia benar-benar tinggal dan bekerja di gubuk-gubuk ini sepanjang tahun, terkadang tanpa listrik atau internet, bergantung pada sumber daya alam seperti mata air dan energi angin. Ini adalah cara sejati untuk melarikan diri dari dunia, tetapi juga jalan bagi penduduk setempat untuk berhubungan kembali dengan akar budaya kuno mereka, seperti prajurit Viking yang pernah hidup dalam harmoni dengan alam liar. Dengan lebih dari 300 kabin yang dibangun sendiri yang tersebar di seluruh negeri, gaya hidup ini bukan hanya pilihan pribadi. Itu adalah warisan budaya yang hidup, di mana setiap individu menemukan kedamaian di ruang mereka sendiri. Nomor 10. Islandia dan bank genetik terbesar di dunia yang melestarikan garis keturunan Viking. Ketika datang ke bioteknologi, Anda mungkin pertama-tama berpikir tentang Amerika Serikat, Jepang, atau Jerman. Namun, tahukah Anda bahwa Islandia memiliki bank genetik terbesar di dunia, relatif terhadap populasinya yang berjumlah 400.000? Di sini, ratusan ribu sampel DNA telah dikumpulkan dan dianalisis oleh perusahaan DCOD Genetics dengan dukungan kuat dari pemerintah. Yang luar biasa, hampir 2:3 dari populasi Islandia telah berpartisipasi dalam proyek penelitian genetik ini, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencegah penyakit keturunan yang diturunkan dari era Viking. Partisipasi sepenuhnya sukarela, dan banyak penduduk setempat bangga dengan kontribusi DNA mereka terhadap kemajuan pengobatan manusia. Lebih dari sekadar melacak leluhur dan garis keluarga, pemerintah Islandia mendorong penyimpanan DNA untuk membantu mencegah kondisi yang diwariskan, seperti kanker, penyakit jantung, dan Alzheimer. Genetika dipandang sebagai cara untuk melindungi generasi mendatang, sambil berkontribusi pada penelitian medis global. Di Islandia, hanya dengan beberapa klik, Anda dapat mengetahui garis keturunan Viking mana yang Anda miliki. Tidak ada negara lain di dunia yang dapat menawarkan hal seperti ini. Nomor 9. Desa Viking asli tempat penduduk setempat hidup seperti leluhur mereka. Ada desa Viking di Islandia Utara, tempat orang-orang hidup dan bekerja seperti yang dilakukan leluhur mereka ribuan tahun yang lalu. Desa ini telah diciptakan kembali dengan akurasi yang luar biasa, dari rumah-rumah kayu kecil dengan atap jerami hingga persiapan makanan tradisional, kerajinan tangan, dan bahkan permainan kuno. Menariknya, desa ini tidak hanya untuk bertamasya. Pengunjung benar-benar dapat merasakan kehidupan sebagai Viking warrior. Anda dapat mencoba tugas sehari-hari Viking,
seperti memotong kayu, menenun kain, membuat alat, atau bahkan memanggang roti di atas batu panas, seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Salah satu pengalaman yang harus dicoba adalah berdandan dengan perlengkapan Viking lengkap. Anda akan merasakan kekuatan dan kemerdekaan yang dahsyat yang mendefinisikan prajurit Viking. Mengenakan pakaian dan bergabung dalam pertempuran Viking yang diperagakan selama festival adalah perasaan yang unik. Selama waktu Natal, desa tersebut menyelenggarakan festival Viking yang menarik, dengan kegiatan seperti lomba perahu Viking dan pertunjukan yang menampilkan olahraga tempur gaya Viking kuno. Anda akan tenggelam dalam suasana para pejuang berani yang berenergi tinggi, sehingga terasa seperti Anda telah melangkah kembali ke kehidupan Viking yang kasar. Nomor 8. Di Reykjavik pada siang hari. Reykjavik menjadi hidup di bawah sinar matahari yang langka. Jalan-jalan kota ramai dengan toko-toko lokal, kafe yang nyaman, dan orang-orang yang ramah. Anda akan melihat penduduk berjalan santai di sepanjang jalan berbatu sambil menyeruput kopi di kafe-kafe kecil yang berwarna-warni. Sementara itu, ibu-ibu mendorong kereta dorong, siswa mengendarai sepeda ke sekolah, dan sekelompok teman mengobrol dengan riang. Pemandangan kota yang memadukan rumah-rumah yang semarak dengan bangunan-bangunan modern menawarkan perpaduan yang menawan antara yang lama dan yang baru, yang tidak dapat dihindari oleh pengunjung tetapi jatuh cinta dengan keindahannya. Orang Islandia menyukai aktivitas luar ruangan, tidak peduli seberapa buruk cuacanya. Wisata siang hari yang populer termasuk perjalanan ke pemandian air panas alami seperti Blue Lagoon, atau wisata menonton ikan paus di Teluk Faxaflau. Keduanya merupakan pengalaman yang harus dilakukan bagi pengunjung. Saat matahari terbenam, Reykjavik berubah menjadi tempat yang berbeda. Musik live yang meriah memenuhi pub kota, dan bar atap menjadi tempat berkumpul yang energik. Pemandangan kota dan laut di malam hari tidak kalah spektakuler. Tempat-tempat populer seperti B5 Club dan Priki Bar tidak boleh dilewatkan bagi mereka yang ingin merasakan suasana malam Islandia, dengan EDM, jazz, dan rock bermain di malam hari. Dan ini adalah sesuatu yang istimewa. Karaoke praktis menjadi hobi nasional. Setiap orang di Islandia bernyanyi di mana saja, kapan saja, dari bar hingga rumah pribadi. Karaoke adalah bagian inti dari budaya, sehingga orang akan bernyanyi sepanjang malam, bahkan saat berendam di sumber air panas. Nomor 7. Beberapa tujuan wisata paling menakjubkan di dunia. Islandia adalah surga dengan lanskap aneh dan megah yang tidak akan Anda temukan di tempat lain di bumi. Salah satu tempat paling ikonik adalah Blue Lagoon, spa geotermal yang paling terkenal di dunia. Airnya yang berwarna biru kehijauan seperti susu kaya akan mineral, dikenal membuat kulit terasa lembut dan halus. Namun, pengalamannya lebih dari sekadar perawatan kulit. Laguna terletak di antara bebatuan vulkanik dan pasir hitam, menciptakan pengalaman spa luar ruangan yang lain dari dunia ini, tepat di jantung bumi. Situs luar biasa lainnya adalah Taman Nasional Vatnajökull, taman nasional terbesar di Islandia dan rumah bagi gletser Vatnajökull, salah satu gletser terbesar di Eropa. Ini adalah tujuan impian bagi mereka yang tertarik menjelajahi gua es atau mendaki puncak beku yang menakjubkan. Vatnajökull tidak hanya termasuk di antara gletser terbesar, tetapi juga mengandung beberapa gua es terindah di dunia. Keajaiban alam ini menampilkan formasi biru kristal yang menakjubkan, menawarkan pandangan mentah dan tak terlupakan ke dalam keindahan es bumi. Akhirnya, bagi mereka yang suka menemukan pemandangan vulkanik yang dramatis, tanah Manaloger di dataran tinggi Islandia adalah tempat yang wajib dikunjungi. Wilayah yang secara geologis kuat ini dikenal dengan pegunungannya yang berwarna-warni, sumber air panas alami, dan pemandangan yang luas. Ini adalah tujuan utama bagi para penggemar hiking, dengan jalan setapak yang membawa Anda melalui ladang lava. Jalan setapak yang berkelok melewati Emerald Lakes dan Red Cliffs, menciptakan petualangan yang benar-benar tak terlupakan. Nomor 6. Islandia dan Badan Perlindungan. 100% nyata. Ya, Islandia benar-benar memiliki Badan Perlindungan Elf. Ini terdengar seperti sesuatu yang keluar dari dongeng, tetapi di Islandia, elf dan makhluk mistis dianggap serius. Bahkan, proyek konstruksi bernilai jutaan dolar telah dihentikan karena dicurigai mengganggu tempat tinggal tak kasat mata makhluk-makhluk ini. Sebuah survei di Islandia mengungkapkan bahwa hingga 54% populasi percaya bahwa elf, roh hutan, dan makhluk gaib lainnya benar-benar ada. Percaya atau tidak, ketika proyek jalan raya di Reykjavik Barat akan dimulai, penduduk setempat memprotes dengan keras, mengklaim bahwa proyek tersebut akan melewati habitat orang hula
atau ELF. Akibatnya, pihak berwenang menghentikan proyek tersebut, mendesain ulang rute, dan menilai kembali seluruh rencana. Lebih menarik lagi, ada organisasi tidak resmi di Islandia yang dikenal sebagai Badan Perlindungan ELF, yang dipimpin oleh Ragnhildur Jónsdóttir, yang terkenal disebut penerjemah bahasa ELF. Di negara yang berada di antara para pemimpin dunia dalam genetika dan teknologi internet, kepercayaan dan penghormatan yang berkelanjutan terhadap kekuatan mistis adalah salah satu kontras yang paling menawan. Nomor 5. Satu-satunya negara tanpa semut atau nyamuk. Jika Anda pernah terganggu oleh dengungan nyamuk di dekat telinga Anda atau terganggu oleh semut yang merangkak di sekitar dapur Anda, maka Islandia mungkin merupakan tujuan impian Anda, surga biologis yang nyata. Islandia adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk atau semut, dan dikenal dengan lingkungannya yang bersih dan damai. Para ilmuwan menjelaskan bahwa iklim yang keras, tanah vulkanik, dan cuaca yang terus berubah mencegah serangga seperti nyamuk menyelesaikan siklus hidupnya. Perubahan suhu yang tiba-tiba antara beku dan mencair juga menghentikan larva nyamuk untuk bertahan hidup. Sementara banyak negara menghabiskan miliaran dolar setiap tahunnya untuk memerangi penyakit yang ditularkan nyamuk, di Islandia, Anda dapat berjalan-jalan di alam tanpa perlu khawatir tentang serangga. Nomor 4. Alkohol tidak dijual di supermarket, hanya di toko-toko pemerintah. Salah satu hal paling unik tentang Islandia adalah peraturan alkoholnya yang ketat. Jika Anda datang ke sini dengan berpikir Anda dapat membeli sebotol anggur atau minuman keras di toko kelontong biasa, lupakan saja. Alkohol di Islandia hanya dijual di toko-toko khusus yang dikelola negara, yang disebut Finnbudin. Toko-toko ini dioperasikan oleh pemerintah dan ditemukan di sebagian besar kota besar. Namun, ada kendala. Anda tidak bisa begitu saja masuk dan membeli alkohol kapan saja, terutama di akhir pekan. Hal ini membuat Islandia sangat berbeda dari negara-negara seperti Amerika Serikat atau Inggris, di mana alkohol tersedia secara luas di sebagian besar toko. Ada alasan yang jelas di balik sistem ini, yaitu untuk mengendalikan konsumsi alkohol dan mencegah penyalahgunaan. Nomor 3. Festival paling unik dan aneh di Islandia. Islandia penuh dengan festival aneh dan mengejutkan. Anda akan melihat orang-orang mengenakan kostum khusus, menikmati permainan tradisional, membuat seluruh acara terasa seperti pertemuan ajaib yang menyenangkan dengan ribuan peserta. Ini benar-benar terasa seperti melangkah ke dunia lain, di mana keajaiban dan kebahagiaan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Jika Anda menyukai musik, Festival Iceland Airwafest adalah sesuatu yang tidak ingin Anda lewatkan. Diadakan tepat di tengah musim dingin, festival musik ini tidak hanya menawarkan pertunjukan yang luar biasa, tetapi juga mengubah ruas menjadi panggung terbuka yang ajaib. Yang membuatnya lebih istimewa adalah pilihan tempat konser yang berlangsung di mana-mana, dari kafe kecil hingga gudang industri tua, memadukan musik dan ruang menjadi bagian penting dari kancah seni modern Islandia. Perayaan lain yang tidak boleh Anda lewatkan adalah Hari Bir pada tanggal 1 Maret setiap tahun. Hari ini menandai Hari Bir dilegalkan lagi di Islandia setelah dilarang selama beberapa dekade. Orang Islandia merayakan dengan mengalirkan bir segar dan pertemuan ramah di bar-bar di seluruh negeri. Ini bukan hanya tentang menikmati bir. Ini adalah pengingat kebebasan dan kebanggaan nasional. Ingin tahu mengapa bir pernah dilarang di Islandia? Nomor 2. Biaya hidup di Islandia. Jika Anda berpikir untuk pindah ke Islandia atau merencanakan menginap jangka panjang, Anda akan terkejut dengan salah satu keuntungan terbesar negara ini, biaya hidup yang wajar dan lingkungan hidup yang menakjubkan. Lebih dari 99% listrik Islandia berasal dari energi hidro dan panas bumi, yang tidak hanya menurunkan biaya utilitas, tetapi juga melindungi lingkungan dengan tenaga terbarukan yang bersih. Dengan udara segar, bebas polusi, dan tidak ada kabut asap, Islandia benar-benar surga hijau yang layak ditinggali. Dalam hal biaya, menyewa apartemen satu kamar tidur di pusat kota Reykjavik dapat berkisar sekitar $1.200 per bulan. Meskipun kedengarannya tinggi, sebenarnya masuk akal jika Anda mempertimbangkan kualitas hidup. Utilitas listrik, air, dan internet sekitar $200 sebulan, berkat penggunaan energi terbarukan di negara ini. Pengeluaran lain seperti makanan bisa sedikit mahal, tetapi jika Anda memasak di rumah, bahan makanan biasanya berharga sekitar $300 hingga $400 per bulan. Transportasi umum hanya sekitar $100 sebulan, dan pusat kebugaran memiliki keanggotaan yang berkisar dari $50 hingga $70 per bulan jika Anda ingin tetap aktif. Secara keseluruhan,
Anggaran bulanan sebesar $2.000 hingga $2.500 biasanya sudah cukup. Islandia mungkin bukan negara termurah, tetapi dengan lingkungan yang bersih, kualitas hidup yang tinggi, dan penduduk setempat yang ramah, tempat ini pasti patut dipertimbangkan jika Anda mencari kehidupan yang damai dekat dengan alam. Berpikir untuk mengunjungi atau pensiun di Islandia? Pastikan untuk menyiapkan dokumen dan aplikasi visa Anda terlebih dahulu. Jika Anda warga negara Amerika Serikat dan berencana untuk mengunjungi atau pensiun di Islandia, kabar baiknya adalah Islandia adalah bagian dari wilayah Schengen, sehingga Anda dapat berkunjung hingga 90 hari tanpa visa. Namun, jika Anda ingin tinggal lebih lama atau pindah ke sana, Anda harus mengajukan visa jangka panjang atau izin tinggal. Proses ini dapat memakan waktu mulai dari 1 hingga 3 bulan, tergantung pada tujuan dan jenis visa. Warga negara Uni Eropa atau negara Schengen tidak memerlukan visa, dan jika Anda berencana untuk pensiun atau tinggal di sana dalam jangka panjang, Anda hanya perlu mendaftar di kantor imigrasi Islandia setelah kedatangan. Islandia tidak memiliki militer dan tingkat kejahatannya sangat rendah, menjadikannya salah satu negara teraman di dunia. Sering dibandingkan dengan desa pensiun yang damai, suasana di sini lebih mirip retret yang menenangkan daripada fasilitas pemasyarakatan. Untuk pensiun atau menetap di Islandia, Anda harus menunjukkan bukti keuangan yang stabil dan asuransi kesehatan untuk masa tinggal Anda, tetapi prosesnya cukup sederhana jika Anda mengikuti langkah-langkah dengan benar. Nomor 1. Masakan Islandia yang unik. Islandia adalah surga bagi pecinta makanan yang suka mencoba sesuatu yang baru dan berbeda. Salah satu hidangan paling ikonik adalah SKYR, jenis yogurt khusus dengan tekstur halus dan rasa sedikit asam, yang sering disajikan dengan buah atau madu. SKYR telah dibuat di Islandia selama lebih dari 1000 tahun dan masih menjadi camilan favorit atau sarapan sehat saat ini. Hidangan lain yang harus dicoba adalah sup domba, yang terbuat dari sayuran akar dan rempah-rempah, serta domba Islandia segar, yang merupakan makanan pokok di banyak rumah tangga. Orang Islandia juga menyukai ikan segar, seperti salmon dan ikan cod, yang biasanya dimasak hanya untuk mengawetkan rasa alami laut. Tahukah Anda ada hidangan tradisional Islandia yang dulunya merupakan kebanggaan nasional, tetapi sekarang dilarang untuk dikonsumsi? Kami sekarang telah menjelajahi 15 fakta menakjubkan tentang Islandia. Terima kasih telah menonton perjalanan kami dan dokumenter sampai akhir. Kami harap ini memberi Anda perspektif baru tentang negara unik ini. Sampai jumpa di video berikutnya.